Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita akan memperingati hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus, maka kita bersuka cita dan segenap majelis jemaat mengucapkan kepada kita semua, selamat hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat hari kenaikan. Kita kembali duduk, saudara-saudara kami. Terima kasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita bersuka cita merayakan peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Hari peringatan ini meneguhkan pengharapan kita bahwa bukan dunia ini akhir perjalanan orang yang percaya kepadanya, melainkan di sorga. Karena itu, marilah kita menyaksikan, Ya Yesus Kristus, bagimulah puji-pujian, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya. kenaikan Yesus ke sorga meneguhkan hati kita agar senantiasa tabah dalam pengharapan bahwa Yesus tidak meninggalkan kita menghadapi kesulitan dan kita diarahkan menjadi saksi Kristus sampai ke ujung bumi. Karena itu, dalam kerendahan hati, marilah kita memusatkan perhatian kita dalam persekutuan dengan Yesus Panglima Perkasa itu. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 97 ayat 1-3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Haleluya. Haleluya.
marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, teguhkanlah iman kami mempercayai anak-Mu yang tunggal, Juru Selamat kami yang naik ke sorga, supaya kami mengingat hal-hal yang surgawi di dalam anak yang Kau cintai, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Dengarkanlah hukum Tuhan untuk hari ini yang tertulis di dalam Injil Yohanes pasal ketiga ayat 13. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita berdoa meminta kekuatan untuk melakukannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi.
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa, ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan pada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan pada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka, siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah jadi pembela bagi kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Yesus kau berada, Marilah kita mendengar firman Tuhan, epistel yang ditetapkan untuk hari ini, tertulis di dalam kitab Mazmur pasal 93 ayat 1-5. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan, Tuhan berpakaian, berikat pinggang kekuatan, sungguh telah tegak dunia tidak bergoyang. Tahtamu tegak sejak dahulu kala, dari kekal Engkau ada. Sungai-sungai telah mengangkat, ya Tuhan, sungai-sungai telah mengangkat suaranya, sungai-sungai mengangkat bunyi hempasannya. Daripada suara air yang besar, daripada pecahan ombak laut yang hebat, lebih hebat Tuhan di tempat tinggi. Peraturan-Mu sangat teguh, bait-Mu layak kudus, ya Tuhan, untuk sepanjang masa. Demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar firman Allah, serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia,
Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sungguh-sungguh dihita, pada hari ini Kamis 29 Mei 2025, kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Karena itu gereja kita mengadakan jadwal ibadah pada ibadah pukul 7, pukul 10 dan pukul 17 WIB. Dan di ibadah pukul 10 WIB akan diadakan acara pelepasan CD kepada 75 orang yang sudah mengikuti belajar CD. Kita kembali bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Kau pada hari inilah
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara, firman Tuhan bagi kita pada hari ini, yaitu di mana kita berkumpul di gereja Tuhan untuk memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Diambil dari Efesus 1 ayat 15 sampai dengan ayat 23. Saya bacakan bagi kita, beginilah bunyinya. Doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu yang diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara terkasih, surat Efesus dari Paulus tidak mau menjawab atau menentang satu ajaran spesifik atau beberapa yang ada di tengah-tengah jemaat. Surat ini cenderung lebih kepada pengungkapan perasaan Paulus karena dia senang mendengar kabar berita tentang jemaat di Efesus yang hidup dalam iman, yang tetap hidup di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia menuliskannya ini dari penjara. Nah, Bapak Ibu sekalian, tetapi meskipun dia tidak sedang menjawab satu pergumulan teologis, karena itu tidak ada di tengah-tengah jemaat Efesus, tetapi dia juga memberikan pandangan-pandangan teologisnya, pandangan-pandangan imannya kepada jemaat tersebut untuk menyegarkan iman mereka. Bahkan mungkin bisa kita katakan untuk meneguhkan iman mereka. Dikatakan di judul perikop, doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Doa untuk pengertian. Jadi mungkin seperti terjadi di beberapa jemaat yang lain, ada-ada saja, bahkan banyak guru-guru palsu yang mengandalkan intelektualitas. Jadi sebelum itu sampai ke tengah-tengah jemaat ini, maka Paulus berdoa untuk hikmat dari Allah kepada jemaat. Hikmat dan intelektualitas. Ini dua hal yang
dari satu sudut pandang bertentangan. Hikmat yang dimaksudkan oleh Paulus adalah yang datang dari Tuhan. Sedangkan intelektualitas adalah eksklusivitas guru-guru palsu yang kapan saja bisa menyerang jemaat dengan ajaran-ajarannya. Terlebih ini tentang Tuhan Yesus yang bangkit dari kematian. Itu banyak ditentang oleh orang-orang di sekitar, guru-guru yang berada di sekitar jemaat mula-mula setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Maka doa untuk pengertian seperti yang dikatakan di ayat 17, meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Jadi surat ini berisi satu, kita katakanlah, peneguhan kepada jemaat yang telah didengarnya dalam keadaan baik-baik saja imannya. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita mengerti Tuhan Yesus Kristus yang naik ke surga? Kita membutuhkan hikmat untuk mengerti hal-hal tersebut. Pengertian yang daripada Tuhan, tidak menghitung dari sudut pandang manusia bagaimana orang bisa naik ke surga. Tetapi untunglah jauh sebelum Tuhan Yesus, Allah sudah memberikan aba-aba. Ada orang yang terangkat ke surga tanpa melalui kematian. Jadi itu bukan hal yang tidak mungkin secara sejarah iman kita yang tertulis di Alkitab. Tetapi Tuhan Yesus melalui kematian, tapi Dia bangkit dan naik ke surga. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya akan menyampaikan beberapa hal tentang kenaikan Tuhan Yesus sebagai doa pengertian dari Paulus kepada kita, bagaimana kita mengenal Kristus dengan baik. Yang pertama, bahwa Yesus naik ke surga adalah satu bukti bahwa Dia adalah Tuhan. Setelah kebangkitannya, Dia kembali ke surga karena memang Dia berasal dari surga. Maka Dia kembali ke surga. Dan kenaikan Tuhan Yesus juga mengajarkan bahwa tempatnya adalah di tempat yang tinggi. Ini yang kedua. Setelah Dia menyelesaikan karya keselamatannya, menebus umat manusia dengan cara yang tidak biasa, maka Dia menerima tempat yang tinggi. Cara yang tidak biasa yang bagaimana? Yaitu dengan merendahkan diri, bahkan sampai menyerahkan nyawanya. Ini cara yang tak biasa. Orang membela orang lain tentu dengan kekuatan. Kalau kita mau membela teman kita, tentu kita membawa kekuatan yang besar, membawa pedang dan senjata. Tetapi Tuhan Yesus membela umat, membela dunia ini dengan cara merendahkan diri. Maka Dia sendiri memberi contoh atas ucapannya yang sangat indah yang kita dengar. Siapa yang mau ditinggikan, maka baiklah dia merendahkan diri di hadapan saudara-saudaranya. Terbuktilah itu melalui hidup Tuhan Yesus, yang Dia mengosongkan dirinya, merendahkan dirinya, menjadi dosa karena dosa kita, serendah-rendahnya, tapi kemudian menerima tempat yang tinggi. Nah, yang berikut Bapak Ibu sekalian, apakah ada peluang? Kalau tadi dikatakan demikian juga dengan topik minggu kita, Yesus Kristus duduk di sebelah kanan Allah. Apakah ada peluang untuk Yesus duduk di sebelah kiri Allah? Saya pikir ini bukan tentang kanan atau kiri, tetapi Tuhan dengan baik hati memakai konsep manusia supaya kita mengerti. Jadi kalau di sebelah kanan itu adalah satu gambaran kedudukan yang terhormat, kedudukan yang kuat. Maka Tuhan Yesus naik ke surga menunjukkan kekuatannya, menunjukkan kekuasaannya di samping Allah Bapa. Itu menjadi kekuatan juga kepada kita Bapak Ibu sekalian menjalani hidup setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Karena Tuhan Yesus secara fisik tidak lagi menemani kita, tetapi dengan duduknya Dia di sebelah kanan Allah,
dia mendapat tempat yang penuh kuasa di sana. Nah, yang keempat, kenaikan Tuhan Yesus adalah bukti bahwa Tuhan Yesus tetap baik dan tetap menjadi dirinya sendiri selama-lamanya. Selama bersama dengan para murid, Tuhan Yesus sudah menunjukkan kebaikan dan kemurahan hatinya. Menolong orang, memberi makan orang, menyembuhkan orang lain, mengampuni orang berdosa, bahkan menghidupkan orang mati. Tuhan menunjukkan kebaikan hati dan kemurahannya dengan kenaikan ini. Bagaimana ceritanya? Jadi sebenarnya keselamatan itu, penebusan itu sudah selesai setelah Tuhan Yesus bangkit. Kebangkitannya lah yang menjadi kunci keselamatan umat manusia. Jadi sebenarnya setelah Tuhan Yesus bangkit, dia sudah bisa kembali ke surga. Karena pekerjaannya sudah selesai. Dia sendiri katakan, sudah selesai. Jadi dia bisa kembali ke surga pada saat itu setelah dia bangkit. Lalu di mana kebaikannya kalau dia harus menunggu sampai 40 hari baru dia kembali ke surga? Karena Tuhan Yesus memandang penting sekali untuk menguatkan para murid sebelum mereka mengemban tugas pelayanan memberitakan Injil. Kita tahu setelah Tuhan Yesus bangkit, para murid berkumpul dan mengunci diri dalam sebuah rumah, penuh ketakutan. Maka Tuhan Yesus menjumpai mereka beberapa kali, memberi semangat, memberkati mereka, dan menguatkan mereka. Para murid yang tadinya memandang Yesus dalam sejarah manusia, disadarkan ini bukan tentang sejarah manusia, tapi ini sejarah keselamatan. Sejarah manusia yang hanya melibatkan orang-orang saja, yang tentunya adalah musuh-musuh orang percaya, tentu mengancam kehidupan para murid pada saat itu. Tetapi ini tentang keselamatan, tentang sejarah keselamatan yang dari Allah. Maka memikirkan keselamatan diri sendiri tidak sebanding dengan memberitakan keselamatan yang daripada Allah. Situlah para murid dikuatkan, diberkati, dan beroleh keberanian untuk keluar dan memberitakan Injil kepada seluruh umat manusia, seluruh penjuru dunia. Sampai juga kepada kita, orang-orang Batak, orang-orang Indonesia. Jadi kenaikan Tuhan Yesus, rentang waktu antara kebangkitan sampai kepada kenaikan adalah saat-saat yang sangat baik, sangat indah sebagai pemberian dari kasih karunia Tuhan yang penuh belas kasihan, supaya Injil itu sampai juga kepada kita. Dia tidak membiarkan para murid dalam ketakutan, tapi memberi kekuatan dan memberkati mereka dan memberangkatkan para murid untuk memberitakan Injil, sampailah juga itu kepada kita. Kalau saya bacakan Roma 10 ayat 14 sampai dengan ayat 15. Ini berbicara tentang orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Tetapi bagaimana mereka? Mereka itu orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Maka Bapak Ibu sekalian, rentang waktu antara kebangkitan dan kenaikan Tuhan Yesus adalah satu bukti kemurahan Allah, sehingga Injil sampai juga kepada kita. Nah, sekarang bagaimana respons kita? Bagaimana sikap kita? Bapak Ibu sekalian, kalau Tuhan Yesus tidak bersama-sama dengan kita lagi secara fisik, maka kita bertanggung jawab untuk memastikan semuanya baik. Saya selalu gambarkan anak-anak di rumah yang orang tuanya pergi untuk sementara waktu. Maka anak-anak harus memastikan semuanya itu baik terjadi di rumah, tidak ada kekacauan. Maka kita pun sebagai orang percaya ada dua hal yang mau kita sampaikan Bapak Ibu sekalian. Yang pertama,
menjaga semuanya baik itu dalam segi iman Kristen kita. Hendaknya iman kita tetap teguh meskipun Tuhan Yesus tidak bersama-sama dengan kita lagi. Tetapi secara iman kita memandang firman-Nya itu adalah Dia sendiri, maka kalau kita hidup dalam firman, Dia tetap bersama-sama dengan kita. Maka hiduplah di dalam firman. Iman kita harus tetap teguh apapun yang terjadi, apapun yang kita lalui, kita hadapi dalam hidup ini, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara, janganlah kiranya iman kita runtuh. Sebab Tuhan kita, Yesus Kristus, sudah di sorga menerima tempat di sebelah kanan Allah. Dia membela kita di sana. Dia menopang kita dari sana. Dan Dia juga menolong kita melalui dirinya sendiri dalam firman. Maka kita mesti hidup dalam firman. Orang-orang yang banyak bergumul hidup dalam firman, maka dia akan dihiburkan. Dia akan ditolong dan dia akan senantiasa disertai. Itu yang pertama. Yang perlu kita jaga adalah iman kita tetap teguh. Pengertian-pengertian yang secara iman kita peroleh dari firman Tuhan, seperti pada saat ini, menerima roh hikmat dari Tuhan. Jadi terkadang perjalanan hidup kita ini secara logika tidak masuk akal. Tetapi karena kita orang-orang yang bertuhan, orang-orang yang disertai roh hikmat, maka kita terima semua yang terjadi, terima semua berkat Tuhan dan memuji Dia. Yang kedua, tugas kita sebagai orang percaya adalah bertanggung jawab untuk menyampaikan berita keselamatan kepada semua orang. Kalau itu tidak diberitakan, siapa yang mau memuji Tuhan? Maka kita beritakanlah keselamatan kepada semua orang dalam Tuhan Yesus. Bagaimanapun caranya, mari kita beritakan. Apakah melalui kehidupan kita menjadi contoh, menjadi teladan? Apakah karena kebaikan kita kepada sesama? Apakah karena kelurusan kita, hidup kita, orang-orang terberkati? Itulah yang menjadi berita kita, Bapak Ibu sekalian. Kalau tentang penginjilan, itu sudah diatur. Negara kita mengatur tentang penginjilan, tentang konversi. Apakah konversi ataukah pemberitaan Injil itu diatur hanya kepada orang-orang yang belum punya kepercayaan, belum punya iman, belum punya agama. Tetapi pemberitaan itu tidak dihalangi oleh aturan-aturan seperti itu kalau kita mau memberitakan secara hidup kita pribadi lepas pribadi yang baik di hadapan sesama kita manusia, meneladani Kristus dan juga memberkati sesama. Jadi demikianlah Bapak Ibu sekalian yang menjadi tugas-tugas kita sebagai murid-murid Kristus, yang mana Tuhan Yesus tidak lagi bersama-sama dengan kita, tetapi kita disertai, ditemani oleh Roh Kudus, Roh Hikmat, dan kita mengambil tugas, mengambil bagian dalam pelayanan pemberitaan Injil sama seperti para murid yang diutus Tuhan. Mari kita terima keberanian, mari kita terima hikmat, mari kita saksikan Tuhan yang perkasa dan Dia adalah Raja yang sudah di sorga sekarang. Dia akan datang segera untuk mengambil yang menjadi bagiannya, yaitu orang-orang yang percaya kepadanya, orang-orang yang mau menerima Dia dan hidup di dalam Dia. Amin, mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa atas firman-Mu Tuhan pada hari ini melalui hamba-Mu Paulus yang meneguhkan iman jemaat di Efesus, yang memberitakan tentang Yesus Kristus Tuhan kami, menambahkan pengertian melalui roh hikmat yang telah Engkau utus untuk menyertai setiap orang percaya. Biarlah kami percaya Tuhan, kenaikan Tuhan kami Yesus Kristus, Anak-Mu yang tunggal itu menjadi simbol bahwa kami harus bertanggung jawab supaya semuanya baik dalam kehidupan kami ini. Baik iman kami pribadi lepas pribadi, maupun setiap apa yang ada di sekitar kami, biarlah kami Tuhan mengusahakannya supaya semua baik. Biar kami bergerak dalam hidup kami ini berangkat dari iman percaya kami kepadamu. Kami tahu Tuhan, Yesus Kristus naik ke sorga, duduk di sebelah kanan-Mu, tetapi Dia akan datang segera untuk memanggil kami dan membawa kami orang-orang percaya ke surga yang kekal,
Beri kami kekuatan dan keberanian Tuhan untuk menyampaikan berita keselamatan ini kepada orang lain, terutama orang-orang yang belum mengenal-Mu Tuhan, supaya semakin banyak nanti orang-orang yang masuk ke dalam kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk hidup kami masing-masing Tuhan. Engkaulah kiranya menolong kami dalam hidup kami sehari-hari. Jangan biarkan iman kami goyah Tuhan, tapi biarlah iman kami tetap teguh, dan kami hanya memandang saja kepada Yesus Kristus Tuhan kami yang telah duduk di tempat yang maha tinggi, supaya kami semakin bersemangat dan tidak kalah oleh apapun yang terjadi dalam hidup kami ini. Apakah itu persoalan dan pergumulan Tuhan, ataupun cita-cita kami, biarlah Engkau Tuhan yang menguatkan kami, dan Engkau juga Tuhan yang memberkati kami dari surga-Mu. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk setiap pekerjaan pelayanan gereja-Mu Tuhan. Engkau telah mengutus para murid dan menjadikan banyak orang percaya kepadamu. Dan setiap orang percaya berkumpul dalam satu wadah, satu gereja. Biarlah Tuhan Engkau yang memberkati setiap gereja, melayankan firman dan melayankan kebaikan kepada semua orang. Demikian juga kami Tuhan di gereja kami ini, Engkaulah kiranya yang menguatkan Tuhan para pelayan-Mu dan juga jemaat-Mu Tuhan bekerja sama untuk memberitakan sukacita, memberitakan keselamatan, untuk melakukan hal-hal yang baik di tengah-tengah hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk program-program gereja-Mu Tuhan, terutama pada hari ini, di mana anak-anak jemaat-Mu Tuhan akan berdiri di hadapan-Mu dan di hadapan jemaat untuk menyaksikan imannya. Kami bersukacita Tuhan, kami senang karena akan bertambah lagi orang yang mengerti firman-Mu dan orang yang akan memberitakannya ke seluruh penjuru dunia ini. Berkati Tuhan pekerjaan pelayanan kami itu, berilah kami kesehatan, kekuatan, dan juga damai sejahtera untuk melakukannya dengan penuh syukur kepadamu. Berkati juga Tuhan saudara-saudara kami Tuhan yang sedang menuju tempat ini, gereja-Mu yang kudus ini Tuhan, untuk mengikuti kebaktian. Dalam perjalanan mereka, Engkaulah yang memberi keselamatan, supaya setiap orang Tuhan dapat bersyukur atas kenaikan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami ke surga, menjadi sukacita kami. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan hidup kami ke tangan pengasihan-Mu, tubuh, roh, dan serta jiwa kami, biarlah Engkau yang merawat dan memeliharanya. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita kembali bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan yang kedua. Sang Juru Selamatku, yang
Yesus Kristus telah naik ke tahtanya di sorga. Tahtanya lebih tinggi daripada malaikat. Nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah dari nama mereka. Karena itu, dialah pengharapan kita, dan percayalah kepadanya di dalam segala situasi dan keadaan. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Marilah kita menunaikan amanat agung dari Tuhan Yesus, menjadi saksinya melalui aktivitas kehidupan kita, sebab kita tahu Roh Kudus akan menolong kita untuk mewujudkan kehendak Tuhan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, warna milikku Ya Tuhan Yesus Kristus yang telah naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, kekuasaan dan kemuliaan kami persembahkan kepadamu sampai selama-lamanya. Kami bersukacita karena Engkau telah menang dan Allah telah mengangkat Engkau menjadi Raja atas segala sesuatu. Jalanmu penuh rahasia karena Engkau telah merendahkan dirimu serendah-rendahnya, kemudian Engkau menjadi lebih tinggi di atas segala sesuatu dan menerima nama yang terindah atas segala nama. Dan supaya semua orang bertekuk lutut menyembah Engkau dan segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan karena Engkau telah membuka jalan ke surga. Engkau menjadi imam besar bagi kami untuk selama-lamanya. Berkatilah gerejamu selama di dunia ini, sampai nanti kami bersekutu bersama di sisimu di surga. Ingat dan penuhilah janji yang Engkau janjikan kepada hamba-Mu. Anugerahkanlah kepada mereka kuat kuasa dari surga, agar nama-Mu dipermuliakan di dunia ini. Pimpinlah semua pelayan gereja di seluruh dunia, agar segala peraturan, siasat, dan pengajaran dilakukan sesuai dengan firman-Mu. Bimbinglah gereja-Mu di seluruh dunia agar semakin kuat dan berkembang. Anugerahkanlah hikmat dari surga kepada para pemimpin gereja, kepada para pendeta, guru Injil, dan para penatua, agar gereja-Mu hidup dalam keteraturan. Masuk dan berdiamlah di dalam hati kami, mengikuti dan melakukan firman-Mu dengan sukacita. Teguhkan iman kami, agar kami sanggup menyaksikan bahwa kami hidup atau mati, Engkau adalah Tuhan kami. Biarlah firman dan damai yang daripada-Mu bekerja di dalam gereja-Mu, supaya anggota jemaat-Mu sadar bahwa bukanlah dunia ini,
melainkan surga adalah tempat yang kekal. Lindungi dan anugerahkan kebijaksanaan kepada pemerintah dan pemimpin negara kami, agar mereka turut melayani Engkau. Berkatilah semua persekutuan orang Kristen. Hadirlah Engkau di tengah-tengah mereka, apabila mereka berkumpul di gedung gereja, atau di gedung sekolah, atau di rumah mereka masing-masing. Bebaskan dan lepaskanlah kami dari segala dosa dan yang memberati kami, agar kami semakin rindu menantikan kedatangan-Mu untuk mengangkat kami ke sisi-Mu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari kenaikan bagi kita semua. Shalom.